Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Karenanya Allah memberikan kepada kita karunia yang besar sehingga kita bisa berkumpul kembali menuju pemahaman yang benar akan agama kita agar kita bisa memahami agama kita dengan benar, mempelajari bahasa pengantar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, meluruskan niat kita kepada Allah untuk mempelajari ilmu bahasa Arab itu sangat penting. Sehingga kita senantiasa termotivasi setiap waktu bahwa kebutuhan seorang mukmin untuk mempelajari ilmu bahasa Arab sangat besar. Maka dari itulah, mukaddimah pada malam hari ini adalah sebuah mahfuzat, kata-kata mutiara dari pujangga Arab, bahwa kalimat ini adalah kalimat motivasi untuk kita sebagai seorang mukmin. Dan di antara banyak kalimat ya mahfuzat, kata-kata mutiara adalah kalimat ini. An-najahu huwa natijatul amalil jadi. Artinya an-najah. Belum kita artikan ya. Ini susunan apa Ummahat? Masih ingat tidak? Kita ingin saling mengingatkan ya Ummahat. Ya. Murajaah, fokus kita penguatan materi. Ya. Bagi yang kesulitan, ya tidak perlu khawatir, hadir saja terlebih dahulu. Ya. Maka ini adalah susunan apa namanya Ummahat? Naat Di, man'ut itu kan ya Ustaz? diawali dengan alif lam. Mubtada khobar. Naam. Masya Allah. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Nah, yang dipahami itu adalah mubtada khobar dulu. Kalau diawali dengan isim yang bermakrifah atau beralif lam. Nah, setelah itu yang Ibu Dede katakan, ada apa Ibu Dede? Naat man'ut. Naat man'ut. Yang mana naatnya, yang mana man'ut ya? Yang mana sifatnya, dan yang mana yang disifati? An-najahu huwa natijatu. Kemudian al-amalil jadi. Ya, baik. Kita ingatkan, nanti akan kita tulis ya persusunan ya yang sudah kita pelajari. Nah, yang sahih adalah al-jadu adalah naat. Nah, al-amal adalah man'ut. Ya, baik.
Nah, natijatul amalil jadi, kenapa dia kasrah? Kasrah karena ini adalah susunan apa, Ummahat? Masih ingat gak? Susunan, Mudhof wa mudhofun ilaih. ah, nah, ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini mudhafnya, ini mudhafun ilaihinya ada dua, ya. Dan di dalam mudhafun ilaih ada na'at man'ut. Nah, ini mungkin yang banyak kita kurang paham ya, Ummahat. Alaysa kadzalik? Bala, itu kompleks sekali ya Ustaz. Iya, betul, ya. Sangat kompleks. Ya, dibilang rumit ya sebenarnya nggak juga, ya. Diperinci saja, detailnya luar biasa. Khobar. Di dalam khobar itu ada banyak, ada yang namanya eh domir, domir munfasil. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih, ada dua mudhafun ilaih. Di dalam mudhafun ilaih ada yang namanya na'at dan man'ut, ya. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita pahami lebih dalam, ya. Artinya dulu kita bahas sebelum nanti ya kita akan penguatan materi ya, Ummahat. Kita mohon kepada Ummahat yang hadir dan juga yang tidak hadir, mohon diinfokan ya. Jangan takut ketika hadir tidak paham, ya. Karena akan tetapi takutlah ketika kita merasa diri kita tidak bisa dan akan menjadi orang yang tidak mengetahui ilmu, ya. Itu yang kita khawatirkan. Jauh dari ilmu itu jauh lebih ditakuti daripada datang ke majelis ilmu tapi belum paham. Kita bicara bukan tidak ya, belum paham. Ya, hanya berapa persen. Itu jauh lebih baik daripada meninggalkan majelis ilmu. Ya, an-najah, kesuksesan atau keberhasilan. Huwa adalah, ya, natijah. Natijah itu nilai atau hasil, ya. Hasil dari kerja, al-amal, usaha, al-jad, usaha yang keras. Ya, artinya adalah kesuksesan itu adalah hasil usaha, ya, keras. Hasil dari kerja keras. Ya, kerja keras, kerja cerdas. Ya, itu yang kita harapkan agar menjadi hamba yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang tak mau sukses? Tapi banyak orang yang tidak mengetahui caranya. Padahal banyak cara untuk bisa menjadi orang yang sukses. Di antaranya adalah berusaha, ya, ya, berusaha dari ikhtiar totalitas, ikhtiar tanpa batas, ikhtiar dengan maksimal, ya, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu kunci dari keberhasilan menurut mahfuzat, ya, kata-kata mutiara. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insya Allah. Baik, pada pertemuan malam hari ini kita akan penguatan materi dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang sudah kita pelajari, pelajaran ke-13. Ya, apa saja yang akan kita bahas? Materinya adalah dua poin penting. Poin pertama terkait dengan susunan bahasa Arab. Susunan bahasa Arab namanya i'rab, ya. Ya, i'rabun, ya. I'rabun, ya, artinya adalah susunan. Ya, ada yang namanya i'rab, ya. Ada yang namanya al-asma. Ya, al-asma itu berkaitan dengan jenis-jenis isim. Ya, aqsamul ismi. Ya, kita bahas i'rab dulu, ya, susunan. Selama ummahat belajar di takhasus bahasa Arab, ya, kita buka diskusi ya.
Ya, susunan apa saja yang sudah dipelajari? Silakan, bisa didiskusikan. Ya, Ummahat ketahui. Susunan apa saja yang sudah dipelajari? Mubtada Silakan. khobar. Yang pertama adalah mubtada dan khobar. Ya, ada lagi Mudhof wa mudhofun ilaih. mudhof wa mudhofun ilaih. Ada lagi selain Ibu Dedeh mungkin. Banyak yang izin menyimak ya. Harfun jar, Ustaz. Harfun jar itu nanti masuk ke dalam aqsamul ismi, artinya jenis-jenis isim. Ya, nanti akan kita bahas ya tentang ya aqsamul al-ismi. Ya, aqsamul ismi artinya jenis-jenis isim. Apa-apa kita tampung dulu ya. Ini tadi apa? Harfu jarin. Ya. Apalagi Umahat yang i'rab nih. Nggak apa-apa, yang tadi disebutkan kita tulis ya. Ya. Ada Ibu Teta, ya, Ummu Adlan, Ibu Vina, ya Ibu Vina alhamdulillah hadir ya. Mudah-mudahan bisa senantiasa hadir ya Ibu Vina. Ya. Ada lagi Umahat susunan yang sudah kita Naat, pelajari Ibu Dede? Apa? naat man'ut, Ustaz. Naat man'ut, Masya Allah. Na'tun wa man'utun. Ya, atau sifat wa mausuf. Ya. Sifat atau yang disifati. Ada lagi Ibu Teta, Umu Adlan, Ibu Vina, ya. Kita harus lebih semangat nih Umahat dibandingkan kelas-kelas yang lain. Ya, kemarin ada kelas pemula ya. Kita baru buka, ada 18 orang yang hadir. Masya Allah. Ya, tapi kita nggak tahu nanti seleksi alam ya, seperti biasa. Nah, Ibu Teta ini sinyalnya di rumah agak lemot ya, jadi mohon dimaklumi ya, la ba'sa bihi, tidak mengapa Ibu Teta. Nanti kalau ada yang putus-putus, bisa nanti mendengarkan lebih jelasnya di via YouTube ya. Nah, ada lagi Ummahat, boleh Ibu Dede lagi ya boleh. Ada lagi Kak kira-kira? Sudah ya? Apalagi ya, Ustaz? Sudah ya? Kalau yang jamak-jamak itu masuknya kemana, Ustaz? Namanya ke aqsamul ismi. Ah, Oh, namanya al-jam'u ya, al-jam'u. Apalagi Ibu Dede selain jamak banyak di sini loh. Ada yang namanya saya bantu ya, ismun isyarah. Kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Sahih, Masya Allah. oh, isim-isiman yang itu juga masuk itu ya. Berarti kayak isim makrifat, isim mausul, isim majrur itu, Ustaz. Betul. Isim, ismun, mausul. Ya, mausul. Ya. Kalau isim ma'rifah, isim nakirah, ya, itu masuk juga ke dalam aqsamul ismi. Ya. Apalagi ini kita tidak tulis isim ma'rifah dan isim nakirah Isim karena majrur isim masuk nggak, isim Ustaz? isim majrur itu adalah kata yang akhirannya kasroh. Itu istilah dari kosakata yang harokat akhirnya kasroh namanya isim majrur. Seperti itu. Sama seperti
Kosakata yang beralif lam namanya isim ma'rifah. Kosakata yang tidak beralif lam namanya isim apa? Nakiro. Nakirah. Ya, itu hanya sebuah definisi dari bentuk-bentuk isim. Nah, kalau ini jenis, beda nih bentuk dengan jenis. Kalau bentuk dari satu kosakata itu bentuknya bisa banyak, ya. Sama seperti jamak, ya. Jenisnya jamak. Bentuknya ada berapa? Jamak itu ada 3. Jamak mudzakkar, jamak muannats, sama jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, kita bedakan ya antara bentuk dengan jenis. Ya, ini jenis isimnya dulu nih. Harfu jar itu bagian dari isim sebenarnya karena dia memiliki arti. Huruf yang memiliki arti namanya isim. Nah, bentuk huruf jar ada berapa? Ada banyak, ada 9. Min, ila, an, ala. Nah, itu adalah bentuknya. Ya. Isim isyarah adalah jenis isim. Namanya ismun isyarah. Bentuk isim isyarah apa saja, Ummahat? Hada, Mm-mm. hadhihi, Apalagi? tilka, Balik. zalika, Zalika. Lalu apa lagi? Apa lagi? haula, Ulai. Satu lagi? ulaika, Ulaika. Ulaika. Ya, belum ya, belum pelajari ya. Ulaika. Ya, nanti ada pembahasan ulaika. Itu semua artinya. Ya. Nah, itu namanya ismun isyarah. Ismun mausulun jenis isimnya namanya ismun mausul. Ya. Bentuk isim mausul apa saja? wa, Silakan. Kok isim mausul itu alladzi. ah, alladhi, Ah, alladzi, alladzina, allati, allati, allai. Ya, mungkin Ummahat baru Kayaknya dengar belum. ya. Kayaknya Belum belum ya, tuh. isim Hmm. mausul ya. Kalau itu bukan kata sambung. Di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia iya. Di dalam bahasa Arab, waw itu namanya waw atfi, atof namanya waw atof. Ya, waw yang dimana waw tersebut ya digunakan apabila ada kata yang ada susunan yang sama. Hamidun wa Zainabu. Nggak boleh Hamidan wa Zainabu. Nggak boleh. Jadi kalau belakangnya Hamidun, domatain, maka setelah wa juga harus berdoma. Ya. Nah, itu disebut dengan waw atof. Ya. Isim mausul alladzi, allati, yang artinya. Alladzina yadhkurunallaha dalam ayat Quran banyak ya. Itu kalau tidak salah sudah belajar Ummahat. Alaisa kadzalik? sudah sih sebetulnya. Sudah. Ya, sudah. Kalau tidak salah ada di halaman berapa, Ummahat? Ada. Ya, ini kita murojaah biar kuat fondasinya. Ya, di halaman 66 bagian 6. Maha bisa lihat tuh. Halaman 66 bagian 6. Sudah bisa terlihat? Kelas? Kelas. 6. Ya, ada ya. Isim ya, ismun mausulun. Ismin mausulin. Nah, ya, ada contohnya. Ya, mohon diingat-ingat. Ya, isim mausul. Ada lagi Ummahat. Ismun domir. Ismun domir. Nah, bentuknya apa ismun domir? Huwa huma Domir munfasil dan mutasil munfasil. ya Ustaz. Ada muttasil, ada munfasil.
Domir bentuknya ada dua, ya, munfasil dan muttasil. Apakah dua saja? Tiga total ya. Yang baru kita pelajari baru dua. Ya. Nah, ini kita petakan dulu nih agar Ummahat mengerti. Oh, ini catatannya. Apa yang Ummahat pelajari lembaran-lembaran dari halaman pertama sampai pelajaran ke-13, isinya di satu papan tulis ini. Sedikit. Ya. Berarti apa? Sahlun au sa'bun, susah atau mudah Ummahat? Wah, ada Masih jawaban. bingung, Ustaz. Nah, ya. Jadi yang dibingungkan itu yang mana? Silakan. Ibu siapa tadi? Ibu Dewi ya. Kayaknya Yang dari urutannya gitu loh. Kayak kalau kita mau bikin kalimat kan, kayak tadi kan Ustaz, dari awal kan kita pertama di bab satu ke bab berapa ya yang mudah-mudahnya lagi kan urutannya gitu loh. Mm, mm, Maksudnya gitu. Terus dari situ apa namanya ke mana ya? Saya buka-buka lagi jadinya. nggak apa-apa. Iya maksudnya kita kan nggak kurang kayak misalkan kalau bahasa Inggris kan ada simple present, kalau mungkin itu yang Mm, bahasa Inggris mungkin lebih lebih mudah ya. Kayaknya kalau saya pernah ini juga sih apa pernah punya buku yang di apa ya waktu itu saya pernah ikut kelas subuh lah. mm. Cuma agak bingung gitu loh ngeliat pemetaannya itu loh Ustaz, banyak banget. Isim Bahasa Arab. isim apa Hmm. aja, fiil apa aja ya. Terus urutannya mesti kemana, ininya kemana, larinya harusnya kemana, gitu. Jalurnya harus pertama kali dari mana gitu. Untuk membentuk kalimat itu sendiri malah jadi bingung Ustaz. Ya, 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 baik, baik. Ya, terima kasih Ibu Dewi ya atas apa namanya pertanyaan dan juga masukannya. Ya, ini penting ya, Ummahat. Kalau kita belajar bahasa Arab itu jangan setengah-setengah. Kalau kita kecemplung sekalian kecemplung gitu ya, masuk sekalian masuk totalitas ya. Dan jangan kita belajar itu pindah-pindah. Ya, waktu subuh mungkin kan belajar memetakan ya agak susah ya pelajarannya Ibu Dewi di kelas subuh gitu ya. Maka jangan kalau susah tinggalkan. Tinggalkan cari yang mudah. Nah itu dia Ustaz. Makanya saya Ya, tinggalin akhirnya masuk ke kelas ini. Biar lebih paham lagi. Dari iya. awal dasarnya gitu loh. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya. Jadi step by step-nya sesuai dengan buku Durusul Lughah itu udah paling mudah. Kayak misalkan Ummahat belajar tentang mubtada khobar itu dari pelajaran pertama, kedua, ketiga. Nah, keempat itu ada mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Apa lantas mubtada khobar sudah selesai, lalu pindah ke mudhof wa mudhofun ilaih? Tidak. Ini terikat dengan yang ini. Ya. Karena kalau ingin membuat kalimat harus terikat dengan yang nomor satu, mubtada khobar. Ya, ini kalau kita bicara ini ya, memetakan ya sebuah kalimat, ingin membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Maka kata kuncinya adalah pelajari mubtada khobar dulu. Apa ciri-ciri mubtada khobar? Apa syarat-syarat bisa menjadi mubtada dan khobar? Kalimat pemberitahuan itu seperti apa? Ketika sudah paham membuat kalimat mubtada khobar, maka loncat ke sini. Membuat kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Ketika sudah membuat kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih, maka setelah itu masukkanlah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih ke dalam susunan mubtada khabar. Ya. Ketika susunan mudhaf wa mudhafun ilaih sudah masuk ke susunan mubtada khabar, mau di dalam mubtada ada mudhaf wa mudhafun ilaih, di dalam khabar ada mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Maka setelah itu pindah ke step berikutnya, naat dan man'ut. Nah, sebelum kita pindah, kita harus tahu ke sini. Jenis-jenis isim. Karena yang kita tahu hanya kata benda saja. Selama kita belajar dari pelajaran pertama sampai pelajaran ketiga.
tiba-tiba muncullah yang namanya huruf jar, yang namanya isim isyarah, isim mausul, isim domir, ya. Ini kita bicara istilah dalam bahasa Arab dan step-nya ya. Nanti kita akan coba step by step-nya sesuai dengan contoh. Kalau ini kan definisi, kita jelaskan per definisi, lalu nanti kita akan memberikan contoh, ya. Lalu kalau di pelajaran 13 gimana Ustadz? Apa korelasinya dengan pelajaran ini? Itu saling keterikatan. Yang kita pelajari itu baru yang setunggal, Ummahat. Ini yang Wong Jawa ya tahu ya. Ini yang setunggal, ini yang jumlahnya satu. Ya, isim isyarah jumlahnya satu, isim mausul jumlahnya satu, isim domir jumlahnya satu, kitabun, hadza kitabun, ada yang mubtada khobar. Ya, di sini ada mudhaf wa mudhafin ilaih, bentuknya baru setunggal. Di pelajaran ke-12, 13, masuklah jamak, tapi susunannya sami mawon sama. Racikannya sama, ini racikannya. Yang beda mubtada khobar jumlahnya satu dengan mubtada khobar jumlahnya dua, mubtada khobar yang jumlahnya tiga berbeda. Mudhaf wa mudhafun ilaih yang jumlahnya satu dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih yang susunannya dua berbeda dengan mudhaf wa mudhafun ilaih yang susunannya mudhaf wa mudhafun ilaih tapi jumlahnya lebih dari dua, yaitu tiga ataupun setelah itu. Ya. Naat man'ut juga sama. Ya. Nah, sesimpel itu. Insya Allah sesimpel itu. Ya. Sampai di sini dari alur syarat dan ketentuan ya membuat sebuah kalimat bahasa Arab dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-13 sesuai dengan teorinya bisa dipahami ummahat fahim tunna. Jadi mubtada khobar itu awal benar-benar dasarnya ya Ustaz ya. Iya, ya kayak Ibu Dewi belajar di SD ya. Ini Budi. Ah, mubtada khobar ya. Kita mengartikannya dalam bahasa Indonesia lah lebih mudah. Susunan mubtada khobar itu seperti apa sih? Ini Budi. Budi baik. Budi seorang guru. Ya, kita bicara yang gampang sajalah. Yang sederhana, paling sederhana. Budi adalah seorang guru. Ya, Budi adalah seorang pedagang. Ya, seorang pedagang kaya. Seorang pedagang miskin. Ya, seorang guru ya baru. Seorang guru lama. Guru yang lama. Ini susunan mubtada khobar. Saya Budi. Nah, susunan mubtada khobar. Saya mubtada khobarnya Budi. Saya Budi, Budi seorang guru. Mubtada khobar semua. Sederhananya seperti itu. Mobil ini baru. Mubtada khobar. Rumah itu bagus. Mubtada khobar. Ini rumah yang bagus. Mubtada khobar. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah, ketika sudah tahu mubtada khobar, pindahlah ke susunan kepemilikan. Contohnya apa? Anak mobil milik guru. Mobil milik guru, buku milik Muhammad. Bukunya Muhammad kan buku milik Muhammad kan gitu ya bahasanya. Ya. Papan tulis milik murid. Nah, kalau digabung gimana? Nah, gampang. Ini Budi. Budi memiliki mobil. Nah, masuk ke susunan mudhaf wa mudhafin ilaih. Budi memiliki mobil. Nah, memiliki mobil itu adalah khobar. Di dalam khobar ada susunan ini. Memiliki mobil. Ya, Budi memiliki mobil. Seperti itu. Ya. Ini Budi memiliki mobil. Saya seorang guru. Dan saya memiliki ya seekor kucing. Nah, ini udah masuk nih susunan mudhaf wa mudhafin ilaih.
Mudah sekali insya Allah. Fahim tuna insya Allah. Jadi Fahimna dipahami? insyaallah. Iya. Fahimna Insyaallah. insya Allah ya. Ya. Cuman kan nanti dirubah ke bahasa Arabnya ya yang bisa. Ya. Harus terbiasa dulu gitu ya. Nah, kalau ini naat man'ut itu sifat. Sifat dan yang disifati. Ya. Misalkan ini saya adalah Budi. Nih mubtada khobar. Saya memiliki mobil. Nih mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Saya adalah seorang guru yang baru. Yang baru. Nah, seorang guru yang baru. Guru adalah man'ut. Yang baru adalah naat. Naat sifat. Ya. Gurunya baru. Guru yang baru berarti naat man'ut. Guru yang baru itu ya adalah saya. Berarti saya adalah mubtada. Satu paket tuh jadinya. Satu paket. Ya, buat kalimat di dalamnya ada mubtada khabar, ada mudhaf wa mudhafun ilaih, ada naat dan man'ut. Gampang sekali. Contohnya, saya adalah Budi. Budi memiliki mobil ya yang baru. Masuk tuh naat man'ut. Ya. Saya adalah Budi. Budi memiliki mobil yang baru. Nah, satu paket, 1, 2, 3 dapat. Itu baru setunggal. Baru yang tunggal. Kalau yang banyak gimana ya? Gampang tinggal diganti. Ya, kami seorang guru. Nah, kalau kami seorang guru, gurunya juga jadi banyak kalau dalam bahasa Arab. Kami seorang guru yang memiliki mobil. Berarti semua guru punya mobil. Mudhaf wa mudhafun ilaih, kepemilikan. Kami seorang guru yang memiliki mobil yang baru. Berarti yang baru-baru. Semua dijamakkan. Ya. Pada intinya mudah. Yang susah itu mungkin mentranslate ke dalam bahasa Arab karena kosakatanya berbeda-beda. Ya. Nah, ini setelah inilah kita akan coba contohnya sederhana seperti tadi. Saya akan tulis contohnya nanti. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Coba ya. Kita coba contoh ya. Misalkan ini nggak usah dihapus, yang ini saja ya. Kita fokus ke susunan ya. Misalkan ya, saya adalah Hamid. Apa bahasa Arab ya, Ummahat? Saya Ana. adalah Hamid. Ana. Ana Hamidun. Ya, saya adalah Hamid. Ya, mubtadanya ana. Hamidunnya menjadi apa? Khobar. Khobar. Menjadi khobar. Ya, ini mubtada, ini khobar. Ya, baik. Itu namanya mubtada khobar. Ya. Lalu berikutnya, mobilnya Hamid, ya, mobilnya Hamid baru kalimatnya. Apa bahasa Arabnya? Mobilnya Hamid baru. Oh, Mahat, diam semua ya. Sayyarat Sayyaratu Hamidin. jadi itu. Jadi Jadi dun. harusnya kan jadi dun, tapi karena dia ada tak marbutoh sayarahnya jadi apa? Jadi datun. Jadi datun.
Ya, ini yang seperti ini kan mungkin membuat kita pusing. Kenapa? Karena nggak ada dalam bahasa Indonesia kan. Iya, benar. Ya, jadi datun. Ya, sayyaratu Hamidin jadi datun. Ya, sayyaratu mubtada. Apa namanya? Mu Mudhof. mudhaf. Hamidin mudhafun ilaihi. Kok sayyaratu Hamidin mudhafun ilaih? Apa buktinya? Dahulu kala kita masih belajar ya, masih ingat ya. Sayyarah mudhaf. Kenapa disebut dengan mudhaf? Karena dia tidak menggunakan alif lam. Syarat mudhaf wa mudhafun ilaih itu haram untuk beralif lam. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, syaratnya mudhaf, dia tidak boleh bertanwin, domatain. Kan harusnya domatain. Ya, dia menjadi sayyaratu, domah saja. Meskipun tidak ada alif lam. Ini kan pelajaran zaman dulu deh. Kalau pakai alif lam, dia berdomah. Kalau tidak beralif lam, dia berdomatain. Bukankah begitu, Ummahat alaysa kadzalik? Bala. Bala. Ya. Kitabun apa kitabu, Ummahat? Kalau kita buat kalimat nih, ya. Al kitabun apa al kitabu? Alkitabu. Al kitabu. Kalau alif lamnya hilang jadi apa? Kitabun. Pun. Kitabun. Itu pakemnya begitu, ya. Bertanwin kalau tidak menggunakan alif lam. Nah, ini kok nggak sesuai dengan pakemnya, nggak sesuai dengan standarnya. Kenapa? Karena dia mudhaf. Kalau mudhaf, dia tidak boleh bertanwin, berdomah saja. Ya. Mudhafun ilaih syaratnya apa? Nggak boleh pakai alif lam. Sudah. Harokat akhirnya kasrotain. Tuh. Sudah. Sayyaratu Hamidin. Mobil milik Hamid. Nah, ya. Sampai di sini tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Fahim tunna? Himna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ketika kita sudah tahu sayyaratu Hamidin adalah mudhaf wa mudhafun ilaih, ini jadi datun lah. Kok jadi datun? Kenapa nggak pakai alif lam? Karena kita tahu ini adalah susunan apa semata-mata ini adalah susunan sayyaratu Hamidin adalah mubtada dan jadi datun adalah khobar. Kok mubtada sayyaratu Hamidin? Ya, coba aja artikan. Mobil milik Hamid jadi datun baru adalah sebuah mobil baru. Kalimat pemberitahuan bukan? Ya, Kalimat pemberitahuan. kalimat pemberitahuan. Ibu Dedeh jadi tahu kan, mobilnya Hamid baru bukan lama. Ya, kita jadi tahu gitu ya. Mobilnya si Hamid baru. Makanya dia menjadi khobar. Ya. Dan syarat jadi khobar bertanwin dan tidak menggunakan alif lam. Kenapa dia tak marbuto? Karena dia baru kembali kepada si mobil apa Hamid? Hamid yang baru apa mobilnya yang baru? Mobilnya. Mobilnya. Ya, mobilnya baru. Berarti mobil itu adalah mu'annats, jadi dun atau jadi datun ya, baru juga harus mu'annats. Maka jadilah kalimat sayyaratu Hamidin jadi datun. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan kalau naat manut gimana? Tinggal ditambahkan. Ya. Tinggal ditambahkan. Apa contohnya? Yang sederhana adalah ketika kita menambahkan. Ya. Pada kalimat ini. Ana hamidun. Saya hamid. Ya. Sayyaratu hamidin jadidatun. Ya.
Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru yang baru. Apa bahasa Arabnya? Hamidun Mudarrisun Mudarris mudarrisun idun. jadi jadidun. Ya, jadidun. Lah ini kok jadidun yang ono jadidatun? Nah, kenapa? Karena jadidun kembali kepada si Hamid. Hamid laki perempuan. Umahat laki-laki muzakkar. Laki. laki-laki muzakkar. Nah, jadilah susunan naat man'ut ada mubtada khabarnya. Ini adalah mubtada Hamidun, khabarnya adalah mudarrisun jadidun. Ya, kita lihat artinya saja. Hamid adalah seorang guru yang baru. Mengabarkan. Ya, di dalam khobar ada yang namanya susunan sifat dan yang disifati atau naat man'ut. Ini nama naatnya, ini man'utnya. Ini naat, na'tun. Ya, ini namanya man'utun. Ya, yang disifati. Guru yang baru. Ya, ciri-ciri naat man'ut. Man'utnya, naatnya harus mengikuti man'ut. Dalam bentuk mudzakkar mu'annas, dalam bentuk alif lam atau tidak beralif lam. Ya, kita lihat di sini mudarrisun. Pakai alif lam nggak mudarrisun? Tidak. Tidak, maka jadidunnya tidak pakai alif lam. Ya. Harokat akhirnya apa mudarrisun? Doma, Mahtain. doma Matai. tain. Maka otomatis kalau kita bingung nih apa ya jadidun, jadidan apa jadidin misalkan lihat di buku. Ya, maka lihatlah sebelumnya domatain berarti jadi dun. Mudarrisun mudzakkar muannats mudzakkar. Maka jadi dunnya juga mudzakkar. Dia mengikuti. Jadilah kalimat Hamidun mudarrisun jadidun. Wah ini mah terlalu mudah Ustaz misalkan gitu. Ya nanti tinggal dirubah saja dalam bentuk jamak. Nah, Hamid, para Hamid misalkan Hamid ada banyak tuh. Hamid 1, Hamid 2, Hamid 3 ya. Mudarrisun jadinya jamak juga. Adalah seorang guru-guru yang baru-baru ya. Seorang guru-guru yang baru-baru. Jadinya apa? Hamidun jadi Hamiduna. Para Hamid ya. Mudarrisun jadi apa? Jamaknya Mudarrisuna. mudarrisuna. Ya, jadidun jadi apa? Jududun. Jududun. Iya. Waduh, saya nggak hafal tuh kosakatanya. Ya, nggak masalah. Yang penting yang harus dihafal itu tunggalnya dulu. Tunggalnya sudah hafal, sudah bagus. Wah, hafalan saya kurang Ustadz, misalkan. Semua bahasa, mau umahat bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, hatta dia bahasa ya apa namanya bisa diketahui ya bahasa binatang itu bisa tuh diketahui itu ya dari suara dari frekuensi ya itu harus diapain umat dihafal Dihafalkan. dihafalkan betul ya hafalan saya nggak kuat maka bisa dengan cara lain diapain dicatat sebagai buku panduan khusus ketika tidak tahu artinya. Ya. Oh, saya sering lupa Ustadz. Namanya manusia. Tempatnya lupa. Al-insan min kalimatin nasya. Dari kata nasya artinya lupa. Jadi wajar. Manusia itu tempatnya lupa. Harus diingatkan. Kalau lupa lagi bagaimana? Ya diingatkan, terus diingatkan. Lupa diingatkan. Ya, dan tidak ada kalau ditanya, "Oh, saya ingat terus," gitu ya. Hafalan saya kuat, ingat terus. Sekuat-kuatnya hafalan tetap ada waktunya dia lupa, ya. Tapi kalau sudah ada rasa cinta kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, kepada bahasa Arab, ya,
insya Allah tingkat kelupaannya itu ya kecil, ya. Kenapa demikian? Ya, mungkin ya Ummahat pernah ya pernah mengenang ya masa-masa terindah semasa hidup Ummahat di waktu SD, waktu SMP, di waktu SMA. Kira-kira masih ingat nggak? Ingat Masih. Ustaz. Masih ingat ya. Waktu pertama kali menikah dengan suami Ummahat ya, itu kan masa-masa bahagia. Pasti ingat dong. Kalau nggak ingat, wah bahaya nih ya. Bahaya. Karena sesuatu yang diingat itu biasanya yang disukai dan yang dicintai. Atau sesuatu yang menegangkan ya, yang sesuatu yang membekas. Nah, jadilah bahasa Arab itu adalah sesuatu yang membekas di dalam hati kita. Karena itu adalah min lugati ahlil jannah, dari bahasa penghuni surga. Kita bukan bicara bahasanya orang beriman aja ya, bukan bicara bahasanya Nabi Muhammad saja ya. Karena para nabi juga ada yang bahasanya bukan bahasa Arab ya. Bani Israel bahasa Ibrani ya, bahasa apa namanya Suryani ya, bahasa-bahasa terdahulu ya. Akan tetapi ingatlah bahasa ini adalah bahasa penghuni surga sesuai dengan sabda Nabi SAW. Maka kita harusnya lebih memperhatikan bahasa ini. Fahim tunna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah ya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan, ada yang masih bimbang ya, terdapat kesulitan ya, mohon disampaikan Ummahat ya, menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama. Hal min soal, mafi soal, Maaf visual. mafi soal ya. Nah, ini penguatan materi, dan setelah ini Ummahat akan diberikan sebuah kalimat ya. Ummahatlah yang melatih diri. Ada istilah orang terbiasa ya. Orang bisa karena terbiasa. Dan orang yang terbiasa karena apa? Ummahat dipaksa ya. Otak kita dipaksa untuk mengerti bagaimana caranya bisa mengerti tentang lughah al-Arabiyah. Dan sangat tidak masuk di akal ketika Allah turunkan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia setelah Nabi Muhammad, yaitu umat Islam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat ya. Sangat mustahil kalau bahasa Arab itu dianggap susah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Apa arti rahmatan lil alamin? Rahmat bagi sekalian. Quran. Ah, rahmat bagi seluruh makhluk. Jadi kalau bicara rahmat kepada seluruh makhluk, itu semua rata bisa untuk mendapatkan hal tersebut. Tidak seperti agama lain ada privilege sendiri. Wah, ada kasta-kasta, ada derajat-derajat yang berbeda ya. Islam itu semua sama ya. Orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, terkena apa namanya, Down syndrome misalkan, dia masih bisa. Berapa banyak orang-orang yang dalam tanda kutip ya memiliki banyak kekurangan tapi bisa baca Quran, bahkan ada yang hafal Quran gitu ya. Ya, artinya Al-Quran dan Sunnah ini bisa dipelajari dengan mudah sebenarnya. Ya, hanya saja kitanya saja sudut pandang kita menganggap, oh kayaknya susah ya bahasa Arab. Kalau susah bahasa Arab, harusnya Al-Quran tidak menggunakan bahasa Arab. Kalau susah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani
kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Lah hambanya itu sudah ditakar oleh Allah. Nih loh, ternyata kemampuan hambanya sampai di sini. Ya. Dan Al-Quran itu bisa dipahami dengan kemampuan hambanya akhir zaman ini, umat akhir zaman. Ya, paham tuh insyaallah. Insya Fahim. Allah. Insyaallah. Ya, karena hari ini adalah pekan pertama ya di bulan Juni ya, maka tugas hari ini adalah mencari sebuah hadis yang diawali dengan kata al-hajju ya, al-hajju titik-titik ya. Lalu ada tambahan lagi laisa lahu titik-titik ya. Lalu ada titik-titik lagi al-jannah. Ah. Tugas ummahat adalah mencari hadis yang diawali dengan al-hajju titik-titik laisa lahu titik-titik dan titik-titik al-jannah. Ya. Ditulis bahasa Arabnya, diterjemahkan. Ditulis bahasa Arabnya, diharokati dan ditulis di garis bawahi ini susunan apa. Nah, ya ini susunan apa? Karena kan ini lagi musim haji ya, Ummahat. Bukan musim mangga, tapi musim haji ya. Ya. Ada di antara Ummahat yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Atau ada yang sudah daftar? Ibu Dedeh ya? Hmm, belum, Ustaz. Mohon Oh doanya. belum. Iya, Gerakan. amin. Ya, ya. Atau Ibu Dewi Anom, Ibu Handayani, semua berharap ya bisa melaksanakan ibadah haji. Ya setidaknya kita kecipratan ya tentang ibadah haji ini. Ibu Dewi ya? Belum Ustadz. Oh belum Buru. ya. Baik. Ya, atau haji kecil lah nggak apa-apa ya. Umroh. Ya. Nah, ibadah ini minimal kita dapat ilmunya dari pelajaran bahasa Arab. Al-hajju titik-titik laisa lahu titik-titik titik-titik al-jannah. Ya. Nah, ini mohon nanti dijawab, ditulis ya tugasnya, diharokati dan ditulis susunannya susunan apa. Yang Ummahat ketahui saja nanti kita bahas. Di pertemuan yang akan datang kita bahas insya Allah. Ya, pahim tunna insya Allah. Fahimna insya Allah. Insya Allah. Ya, nah, istilahnya eh, menjadi motivasi kita ya tentang bahasa Arab dan ibadah yang saat ini saudara-saudara kita lakukan di Baitullah yaitu haji. Ya, baik. Mungkin ini hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Maafi soal. Mafi soal ya. Jika tidak ada, kita akan cukupkan Ummahat dan kepada Ummahat sekalian ya, mohon diinfokan kepada Ummahat yang tidak bisa hadir ya, agar kita bisa bersama-sama berjuang ya istiqomah yang mungkin jumlahnya tidak banyak ya. Ya, dan saya mungkin memberikan arahan kepada Ibu Dede ya, bila memungkinkan Ibu Dede mungkin bisa menuliskan absensi. Ya, apabila Ibu Rina ada Adlan ada kendala, mungkin bisa ditulis absensi kehadiran. Yang hadir siapa saja, yang tidak hadir, izin atau sakit ditulis juga. Ya, agar kita bisa saling berjuang bersama-sama ya dan mengetahui oh sakit kita dukung ya bagi yang sakit kita berikan support ya dan bagi yang izin ada uzur ya kita berikan motivasi agar bisa hadir. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Insyaallah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.